wabarakatuh. Saya Erzananda Hanafia dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan NIM 19503070711128. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja ruang lingkup, proses maupun sarana dan metode yang digunakan dalam teori atau praktik pemberkasan record atau arsip. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan yaitu teori atau praktik pemberkasan record atau arsip, di sini aku mau bahas nih definisi umum dari pemberkasan record atau arsip sendiri. Pemberkasan record atau arsip sendiri di sini adalah penyusunan file secara sistematis, logis, kronologis dengan metode pemberkasan agar mudah untuk ditemukannya kembali. Jadi nggak perlu buang-buang waktu lama buat menemukan file yang dibutuhkan nantinya. Pemberkasan itu sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Mengapa? Karena jika tidak ada pemberkasan, suatu organisasi tersebut akan bingung dengan pemisah-pemisah atau pemilah arsip yang masih aktif dan arsip yang sudah tidak aktif. Sedangkan arsip yang sudah tidak aktif seharusnya dimusnahkan agar tidak memenuhi tempat penyimpanan arsip yang masih berlaku atau yang masih digunakan untuk transaksi. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam teori inti pembahasan, yaitu teori atau praktik pemberkasan record atau arsip. Check it out, let's get it. Nah, sekarang kita udah sampai nih ke dalam inti pembahasan, yaitu teori dan praktik pemberkasan record. Sistem pemberkasan record. Definisi umum dari sistem pemberkasan record sendiri adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, meliputi penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatannya. Menurut Kennedy 1998, sistem penyimpanan yang menemukan kembali informasi yang terdiri dari aspek tertentu yang digunakan dalam implementasi sistem. Aspek tertentu yang di sini dimaksud itu adalah lokasi fisik, metode klasifikasi dan pengindeksan, pengaturan dan peralatan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacak berkas, dan teknologi. Itu semua digunakan dalam implementasi sistem. ICA mendefinisikan sebagai suatu rencana klasifikasi untuk pengaturan fisik record, penyimpanan dan penemuan kembali file. Biasanya diidentifikasi dengan simbol yang menggunakan abjad, nomor atau kombinasi. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian klasifikasi mempunyai kesamaan dengan filing system. Dalam materi klasifikasi di sini, titik berat bukan pada praktek pemberkasan record, tetapi lebih kepada memilih sistem klasifikasi atau filing yang sesuai dengan ukuran atau jenis perusahaan atau lembaga, volume record, dan tipe arsip yang disimpan. Lalu yang kedua, apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkup sistem pemberkasan ada 5. Yang pertama, abjad, yang di dalamnya menggunakan urutan abjad nama orang, nama organisasi, nama subjek, atau nama lokasi geografi. Yang kedua ada numerik. Sistem ini menggunakan nomor atas dasar urutan angka dari angka terkecil sehingga angka terbesar. Yang ketiga, klasifikasi.
Klasifikasi termasuk memutus konvensi dokumen dan penamaan berkas, izin pengguna, dan bahan keamanan record. Lalu yang keempat ada kronologis. Kronologis yang dimaksud di sini adalah terjadinya kombinasi antara abjad, numerik, dan warna. Lalu yang kelima ada warna. Warna di sini dicantumkan agar tidak terkesan membosankan. Lalu bagaimana sih prosesnya? Proses pemberkasan ada 11 step nih. Yang pertama, ada surat yang diberkaskan harus sudah mendapatkan disposisi simpan. Yang kedua, gunakan klip kertas dan nomor urut untuk pemisahan antara berkas yang terkait. Yang ketiga, 1 map 1 berkas. Yang keempat, beri sekat kelompok tersier pada depan berkas yang berisi sub masalah yang berwarna merah. Lalu yang kelima, di depan setelah sekat kelompok tersier, beri sekat kelompok sekunder yang berisi sub masalah berwarna hijau. Lalu yang keenam, bagian paling depan berkas diberikan sekat lagi kelompok premier. Yang berisikan pokok masalah berwarna putih. Nah, sekat tersebut berfungsi untuk memisahkan antara pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip. Lalu yang ketujuh, arsip yang sudah tersimpan dalam satu berkas disimpan di map gantung arsip. Lalu yang kedelapan, jika sudah tersimpan, lalu masukkan ke filing kabinet. Nah, sekarang yang kesembilan, beri nama ya, jangan lupa pada setiap filing kabinetnya. Lalu beri nama juga pada laci. Sekarang ke-11, buat daftar isi laci per tahun dan letakkan di barisan paling depan. Apa saja sih yang diperlukan dalam kegiatan pemberkasan? Sarana pemberkasan record atau arsip ada 6. Yang pertama, filing kabinet. Filing kabinet sendiri adalah lemari yang terdiri dari beberapa laci. Lalu yang kedua ada skat atau guide. Skat atau guide itu yang tadi udah kita bahas, ada 3 yang berisi tentang sub masalah maupun pokok masalah berwarna merah, berwarna hijau, dan berwarna putih yang berfungsi untuk pemisah antara pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip. Sedangkan yang ketiga ada folder. Folder di sini adalah tempat untuk menampung file, sistem atau dokumen. Lalu yang keempat ada label. Label sini adalah kertas pada sekat. Sedangkan yang kelima, rak arsip, lemari tanpa pintu untuk menyimpan arsip secara lateral atau menyamping. Yang terakhir, tanda keluar atau out indikator ialah alat yang menandai adanya arsip yang keluar dari laci atau filing kabinet. Lalu sekarang kita bahas apa saja metode-metodenya. Metode pemberkasan record atau arsip ada 8 nih. Yang pertama
pertama, menurut abjad alfabet yang di dalamnya termuat nama orang, nama wilayah, atau pokok soal yang urut mulai A sampai Z. Lalu yang kedua ada menurut abjad subjek. Berkas subjek dikenal pula dengan nama berkas data, eksekutif, informasi, ataupun topik. Menurut numerik disusun menurut urutan bilangan seperti serial atau berurut, lalu dupleks atau penomoran tak berurut. Yang ketiga terminal digit dan digit di tengah. Lalu yang keempat ada menurut nomor kode. Yang dimaksud menurut nomor kode adalah warkat yang diterima, disimpan, dan diurutkan menurut abjad. Lalu yang kelima ada menurut abjad bernomor. Warkat yang dibuat atau diterima bermuat nama yang disimpan menurut gabungan abjad dan nomor. Yang keenam ada menurut pokok soal. Menurut pokok soal ini disimpan menurut masalah pokok maupun submasalah pada berkas. Lalu yang ketujuh menurut tanggal. Pemberkasan ini disimpan menurut tanggal yang tertera pada wakat ya. Lalu yang terakhir ada menurut wilayah. Menurut wilayah yang dimaksud di sini adalah menurut pembagian suatu daerah tertentu. Pengelolaan arsip menurut jenisnya ada dua nih. Yang pertama, arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah pengelolaan arsip dinamis. Proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Sedangkan arsip statis ialah pengelolaan arsip statis dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis, yang berarti bahwa pegawai lembaga kearsipan dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan arsip statis memperlihatkan unit kerja asal arsip dan pokok masalah dan perincian arsip tersebut. Faktor berkaitan dengan pencapaian tujuan pengelolaan arsip ada 3. Yang pertama, faktor kepemimpinan. Yang kedua, faktor kompetensi arsiparis dan SDM. Yang ketiga, faktor kondisi sarana kearsipan. Faktor kepemimpinan yang dimaksud adalah pemimpin itu harus dipimpin oleh sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki kompetensi diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan kepelatihan kearsipan. Kompetensi ini meliputi keterampilan manusiawi dan keterampilan konseptual. Apa sih keterampilan teknis? Keterampilan teknis adalah kemampuan menggunakan bahan dan peralatan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan. Sedangkan keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan mempengaruhi maupun memotivasi orang lain, terutama pegawai. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan konseptual? Keterampilan konseptual yang dimaksud di sini adalah kemampuan menguraikan dan menjelaskan masalah. Kita lanjut, faktor yang kedua,
Faktor yang kedua, kompetensi arsiparis dan sumber daya manusia. Penting pula bagi setiap organisasi untuk melakukan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sehingga semakin memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan agar penyelenggaraan kearsipan dapat efektif mencapai tujuannya. Lalu faktor yang ketiga, sarana atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam penyelenggaraan kearsipan perlu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap unit kerja atau lembaga kearsipan agar penyelenggaraan kearsipan dapat berlangsung efisien dan efektif. Lalu apa sih pentingnya pemberkasan pada organisasi? Bagi organisasi sendiri, sistem pemberkasan arsip penting dan unik. Memiliki kepentingan sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu lembaga, instansi, pemerintah, swasta maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi. Karena tiap organisasi memiliki beberapa perbedaan saat proses pemberkasan, hal ini tidak dibuat massal dan memiliki kronologi produk. Jika arsip dipublikasikan atau dibuat dan ada arti yang berbeda untuk pelaksanaan kegiatan. Lalu kita bahas nih, apakah pemberkasan juga memiliki pedoman? Ternyata pemberkasan juga memiliki pedoman dalam melaksanakan pemberkasan arsip. Memiliki pedoman yaitu NSPK. Jangan dari standar, prosedur, dan kriteria. NSPK ini memuat tentang prosedur pemberkasan yang bisa dibuat dengan non formal maupun informal. Nah, buat penerapannya sendiri disesuaikan dengan kondisi unit kerja masing-masing terhadap hal yang spesifik. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam semua materi ini, untuk bisa meningkatkan kualitas sistem pemberkasan arsip harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu saya akan berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis serta kemampuan berpikir agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dan dapat meningkatkan kualitas sistem pemberkasan arsip. Sekian, terima kasih. Nah, buat kalian yang sudah menonton dan menyaksikan apa yang udah saya jelaskan tadi dengan PPT, terima kasih ya. Semoga semuanya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.